Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Hadianto MA selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan kami memberi salam juga kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 dimulai dari saya sendiri, yaitu Siva Senamia dengan NIM 11036220004. Selanjutnya ada Neha Oliviawati dengan NIM 11036222023. Selanjutnya ada Sabita Malvandalia dengan NIM 11036222027. Selanjutnya yang terakhir ada Demis Romeda dengan NIM 11036220034. Baik, pemaparan pertama tentang karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan akan disampaikan oleh rekan kami Demis Romeda. Kepada Demis Romeda dipersilahkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, yaitu ada manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebagai makhluk bertuhan, manusia itu pasti memiliki karakteristik masing-masing dalam menyembah Tuhannya. Lalu dalam karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan ini, yang pertama itu ada mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Nah, jika kita sebagai manusia itu sadar bahwa kita adalah makhluk yang bertuhan, maka kita itu akan mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang kita sembah. Lalu yang kedua, ada sadar bahwa dunia beserta isinya itu merupakan ciptaan Tuhan. Nah, jika kita sebagai manusia yang sadar sebagai makhluk yang bertuhan, kita itu pasti sebagai manusia itu sadar dan berpikir bahwasanya dunia ini ada karena Tuhan, karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan isi-isinya yang ada di dalamnya itu, yang ada di dalam dunia yang diciptakan Tuhan itu merupakan ciptaan Tuhan semuanya. Entah itu kita manusia, tumbuhan, makhluk hewan, makhluk hidup lain, bahkan seperti benda mati yang ada di dunia ini pun merupakan ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga, itu pasti sebagai makhluk bertuhan itu manusia pasti memiliki akal dan budi yang dapat dikembangkan. Seperti contohnya itu dari zaman ke zaman pasti manusia itu pasti berkembang. Apalagi terutama manusia. Manusia itu diberi keistimewaan oleh Tuhan mempunyai otak untuk berpikir, tidak seperti makhluk hidup lain, seperti contohnya hewan yang diberikan otak itu tapi tidak mempunyai akal untuk dikembangkan. Kalau manusia diberikan otak itu ada akalnya, bisa dikembangkan. Contohnya seperti dari zaman yang dahulu manusia tidak mengenal pakaian, sampai sekarang bisa berpakaian bagus. Lalu zaman dahulu juga yang belum kenal yang namanya baca tulis, sekarang sudah ada yang namanya manusia sudah pintar baca tulis. Lalu karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan yang terakhir itu ada memiliki keterbatasan yang sulit untuk dijelaskan. Seperti halnya jika manusia membayangkan hari kiamat atau hari akhir, itu tidak akan terbayangkan di akal manusia manapun. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin sikap pribadi dan sosial itu, pertama kita harus kenal dulu nih implikasi berketuhanan itu apa. Nah, implikasi berketuhanan itu adalah perilaku yang melibatkan seseorang dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, kalau masuk ke sikap-sikapnya, sikap pribadi dan sosialnya, itu yang pertama, manusia itu memiliki rasa toleransi. Contohnya itu kita tahu ya di Indonesia ini, contoh kecil itu di Indonesia ini tidak mempunyai satu agama saja, tetapi mempunyai agama-agama lain yang dianut oleh manusia lain. Nah, jika kita telah menerapkan implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial kita pasti memiliki rasa toleransi akan itu, tidak merendah-rendahkan agama yang lain atau menjelek-jelekan agama yang lain. Agama kita ya agama kita saja, kita jalani dengan sebaik-baiknya.
Lalu yang kedua, ada manusia akan segan untuk berbuat jahat. Nah, jika kita sudah menerapkan ini, jika manusia yang beragama itu pasti akan segan untuk melakukan berbuat jahat. Contohnya, jika kita ingin mencuri, kita pasti mengingat Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Jadi kita akan segan untuk berbuat jahat tersebut. Lalu yang ketiga, ada tidak akan melakukan diskriminasi. Nah, ini sama seperti yang berbuat jahat tadi. Diskriminasi juga termasuk ke hal yang jahat. Jika kita manusia telah implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sesuatu itu sudah mengingat selalu Tuhannya, itu tidak akan melakukan diskriminasi karena kita tahu diskriminasi adalah hal yang tidak baik. Lalu yang keempat, yang terakhir, mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya. Nah, jika kita telah ada Tuhan kita di hati kita, kita akan selalu jujur. Jika kita berbuat bohong pun kita akan gelisah. Lalu kita jika bisa berbuat jujur, kita itu pasti dapat dipercaya oleh lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman terdekat kita. Pasti mereka akan berpikiran, wah ini si A jujur ya, kalau ada apa-apa saya mau ke A aja deh, karena dia itu ini nggak pernah bohong, dia itu jujur. Nah, kenapa A bisa jujur? Karena dia itu telah perilakunya itu telah pokoknya semua perilaku yang dia lakukan itu dia selalu mengingat Tuhannya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi yang mulia. Nah, implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Nah, oleh karena itu, implikasi kebertuhanan adalah hubungan atau keterlibatan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berketuhanan dalam membangun pribadi yang mulia dapat kita lakukan dengan yang pertama, berkata-kata yang baik kepada manusia lain yang terkandung dalam Al-Isra ayat 53. Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang terkandung dalam Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, menjalankan perintah sholat dan berzakat yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 43. Yang keempat, mempelajari dan menerapkan ketauhidan yang terkandung dalam Luqman ayat 13. Yang kelima, menjalankan ibadah puasa yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 183. Yang keenam, selalu bersyukur dan menjalankan rukun Islam yang terkandung dalam hadis riwayat Bukhari nomor 8. Dan yang terakhir, bertetangga yang terkandung dalam An-Nisa ayat 36. Nah, selanjutnya ada interpretasi kebertuhanan antroposentris. Nah, interpretasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Nah, kebertuhanan antroposentris itu diambil dari kata antropus, manusia, dan sentrum itu pusat. Nah, jadi ini tuh anggapan bahwa manusialah yang menjadi pusat dari segala-galanya gitu. Nah, pandangan ini masih dalam tahap awal perkembangan pikiran manusia. Nah, pada abad pertengahan, banyak filsuf yang berpikir seolah-olah Tuhan itu membelenggu manusia dengan berbagai aturan dalam agamanya. Oleh karena itu terciptalah pandangan antroposentris ini. Nah, jadi dampak dari antroposentris itu apa sih? Nah, yang pertama itu merasa bahwa mereka tidak mempunyai tempat untuk bercerita. Padahal kan tempat bercerita itu kan kita biasanya kalau kita ngerasa nggak punya, kita akan ke Allah atau ke Tuhan gitu. Terus yang kedua itu manusia akan merasa hampa karena hilangnya rasa spiritualisme. Nah, karena mereka itu ngerasa bahwa mereka lebih tinggi dari yang lain, jadinya rasa spiritualismenya itu hilang. Yang ketiga, hilangnya rasa toleransi terhadap berbagai macam agama. Nah, karena mereka itu ngerasa dia paling tinggi, manusia paling tinggi, jadi rasa toleransinya itu hilang seiring dengan kesombongan mereka gitu. Dan yang keempat, menjadi gelisah. Nah, ini karena ngiranya dia itu hanya sendiri di dunia ini gitu. Jadi dia merasa Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi dia selalu merasa gelisah, dan seperti yang tadi dia ngerasa tidak punya tempat untuk bercerita gitu. Nah,
Jadi solusinya itu gimana sih dari dampak antroposentris itu sendiri? Nah, solusinya itu yang pertama taat beribadah. Nah, kan dengan taat beribadah kita jadi tidak hilang rasa spiritualisme kita gitu. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan selalu mengingat bahwa di sisi kita itu selalu ada Allah gitu. Jadi kita tidak merasa hampa atau gelisah. Yang ketiga, melakukan semua ajarannya. Nah, ini terutama ajaran yang baik gitu. Kita selalu melakukan dan jangan merasa tinggi gitu, tinggi diri gitu. Terus yang keempat, bermusahab diri atau introspeksi diri. Nah, itu kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh bukan di atas segala-galanya gitu. Karena kita tuh selain manusia ada juga alam, makhluk hidup yang lainnya gitu. Selanjutnya ada konsep diri manusia Islami. Menurut pandangan Islam, konsep diri atau al-musawwir menjelaskan bahwa zat pada diri manusia telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan konsep diri yang sempurna dan sesuatu yang telah menciptakan zat yang dibentuk di dalam diri manusia. Adapun konsep diri dalam Islam menurut Quran surat Ali Imran ayat 139. Dalam agama Islam, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi, berpandangan positif terhadap diri kita sendiri. Untuk itulah seorang muslim tidak boleh bersikap lemah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya, menurut Jafar menyatakan bahwa ciri-ciri konsep diri positif dalam Islam antara lain 1. Bertawakal dalam setiap usaha dan cobaan 2. Tidak cemas terhadap hal-hal yang telah berlalu dan yang ketiga, selalu merasa optimis dalam segala hal. Selanjutnya ada tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Tugas manusia sebagai hamba Allah, yaitu sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Adapun peran manusia sebagai hamba Allah, yaitu sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lain. Hakikat penghambaan adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwa ibadah dan istiqomah itulah penciptaan dirinya. Kemudian tugas manusia sebagai khalifah Allah, yaitu sebagai khalifah Allah di muka yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga. Adapun peran manusia sebagai khalifah Allah, menjadi khalifah Allah, yaitu perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini yaitu seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariah yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Karakter positif dalam pengembangan diri. Yang pertama, awali langkah kita dengan proses refleksi diri agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Lalu, kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mulai menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter kita. Lalu fokus pada pengembangan diri yang sudah kita susun untuk masa depan. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebih-lebihan agar generasi mendatang masih mendapat menikmatinya. Yang ketiga, memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan pada manusia. Satu prinsip Rasulullah dalam pelestarian lingkungan yaitu menganjurkan umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Tidaklah seseorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.